Halo Sobat Kimung, balik lagi bersama Bang Jali ngebahas Piala Dunia. Grup A dan Grup B baru saja memastikan 4 tim yang lolos, 2 dari Grup A dan 2 dari Grup B, di mana Grup A Belanda dan Senegal yang melaju ke 16 besar, dengan Belanda berada di juara grup, sedangkan Senegal ada di posisi runner up. Sedangkan di Grup B, Inggris akhirnya memantapkan posisinya jadi juara grup B, disusul Amerika yang menjadi runner up yang mengalahkan Iran pada pertandingan terakhir. Bang Jali kupas hanya di grup A ya, dan itu pun hanya satu pertandingan, Senegal dan Ekuador, karena di grup B Bang Jali tidak menonton karena ketiduran, udah nggak bisa begadang ya karena capek banget. Jadi di grup A yang Bang Jali tonton adalah Senegal menghadapi Ekuador, karena jam bermainnya di pertandingan lainnya Belanda dan Qatar bermain bersamaan. Jadi Bang Jali tonton Ekuador menghadapi Senegal karena kedua tim inilah yang menentukan nasibnya di pertandingan terakhir. Pertandingan berjalan di babak-babak awal, di menit-menit awal sangat terbuka ya. Kedua tim saling menyerang, namun kualitas penyerangan Senegal sendiri yang banyak mendapat peluang, terutama dari dia strikernya itu gagal dimaksimalkan, karena menurut Bang Jali ada 2 peluang emas ya di babak pertama itu, terutama untuk Senegal di awal menit-menit awal. Sedangkan Ekuador hanya menyerang sesekali meskipun belum mendapat hasil yang memuaskan ya, terutama dari golnya sendiri belum tercipta. Hingga pertandingan berakhir, Senegal hanya mampu mencetak gol 1 lewat Ismail Assar ya di menit-menit babak pertama terakhir. Itu terjadi pelanggaran di kotak penalti Ekuador sehingga terjadilah penalti dan Ismail Assar mencetak gol 1-0 untuk keunggulan Senegal hingga peluit babak pertama berakhir. Masuk ke babak kedua, Ekuador membuka inisiatif menyerang ya. Jadi Ekuador yang terus menggempur pertahanan Senegal sehingga terciptalah gol penyeimbang melalui Moises Caicedo. Jadi skor imbang 1-1 ini, jika bertahan sampai pertandingan berakhir, Ekuador lah yang lolos. Oleh sebab itu Senegal kembali bermain menyerang total hingga akhirnya mampu mencetak gol nggak lama setelah seimbang, itu lewat set piece, artinya free kick yang ada di kotak penalti Ekuador. Sang kapten Kalidou Koulibaly memastikan kemenangan Senegal 2-1 dan membuat Senegal menjadi runner up grup A. Seperti itu. Grup B, mohon maaf Bang Jali nggak bisa bahas karena Bang Jali nggak nonton pertandingannya. Jadi hasil dari kedua grup ini mempertemukan Belanda dengan runner up grup B, Amerika yang akan bertanding di 16 besar, sedangkan Inggris juara grup B akan bertanding menghadapi Senegal di babak 16 besar. Kita sudah menemukan 2 pertandingan ya di babak 16 besar. Sekarang kita masuk ke grup yang akan bertanding nanti malam, yaitu di grup D dulu ya. Di grup D akan bermain jam 10 malam. Itu ada di grup D itu ada Australia menghadapi Denmark dan juga Tunisia menghadapi Prancis. Prancis sendiri itu udah pasti lolos sebagai perwakilan dari grup D. Cuman kita belum tahu dia lolos sebagai juara grup atau runner up. Tapi yang pasti 90% ini Prancis juara grup ya, karena 6 poin. Pertandingan penentunya adalah Australia menghadapi Denmark, karena kedua tim ini akan bertanding. Denmark jika ingin lolos harus menang menghadapi Australia, kalau bisa dengan skor besar ya, karena antisipasi Tunisia juga menang menghadapi Prancis, seperti itu. Sedangkan Australia sendiri hasil imbang seharusnya cukup, cuman jaga-jaga juga jika Tunisia mengalahkan Prancis. Tapi potensi yang paling besar adalah Australia yang akan lolos ke babak selanjutnya, karena mereka sekarang di peringkat 2 dengan 3 poin. Bang Jali akan kupas pertandingan Australia menghadapi Denmark, karena ini yang 2 penentu ya di pertandingan di grup D ini. Jadi Denmark ini sendiri secara tim
secara kualitas jelas di atas Australia, tapi di dua pertandingan ini, terutama saat menghadapi Tunisia ya, itu menghadapi tim yang bertahan, itu Denmark kesulitan ya, karena Christian Eriksen sebagai pengatur serangan tidak bisa memberikan supply yang banyak dan tepat kepada penyerangnya, karena kualitas penyerang Denmark sendiri hanya mengandalkan Yusuf Poulsen dan juga Brad White atau juga Cornelius, itu belum bisa memaksimalkan gol yang dibuat oleh Denmark gitu. Bahkan gol yang diciptakan kemarin saat menghadapi Prancis itu lewat Andreas Christensen, seorang bek dari Denmark. Jadi ada permasalahan di lini depan Denmark, sehingga inilah yang membuat Denmark kesulitan meraih kemenangan. Di pertandingan penting nanti menghadapi Australia, yang Bang Jali prediksi akan bertahan karena Australia jelas hanya membutuhkan hasil imbang. Denmark harus mencoba menembus ya, karena Bang Jali Australia ini lemah di bola atas. Tentu ini harus dimaksimalkan oleh Denmark karena Christian Eriksen dan juga dari sisi kanan kirinya itu ada Skov Olsen, itu seharusnya bisa memberikan support lebih kepada Australia itu. Jadi perkiraan Bang Jali prediksi Australia-Denmark ini akan dimenangkan oleh Denmark. Cuman untuk skor Bang Jali nggak bisa prediksi karena bisa jadi ini akan jadi pertandingan terbuka. Seandainya Australia tertinggal menghadapi Denmark, mau nggak mau Australia harus keluar, dan itu bisa jadi terjadi banyak gol ya di pertandingan Australia menghadapi Denmark ini. Di pertandingan lain, Prancis yang sudah pasti lolos ya seharusnya bisalah memainkan pemain cadangannya ya, atau pemain pilihan keduanya untuk mengistirahatkan pemain-pemain utamanya, atau jika ingin menjaga ritme ya tetap memainkan pemain-pemain utamanya seperti Mbappe, Griezmann dan juga Giroud, karena demi mementingkan posisi juara grup ya. Seri aja mereka udah jadi juara grup. Jadi pertandingan Prancis Tunisia, Bang Jali prediksi ini akan berakhir imbang. Kita masuk ke grup C, yang dimana akan bermain nanti jam 2 pagi dini hari. Itu ada itu ada Polandia menghadapi Argentina dan juga Saudi Arabia menghadapi Meksiko. Kalau kita lihat klasemen, Polandia ada di peringkat pertama dengan 4 poin, disusul Argentina 3 poin, Saudi Arabia di peringkat 3 dengan 3 poin juga, kalah selisih gol dengan Argentina. Dan di peringkat terakhir ada Meksiko dengan 1 poin. Ini semuanya punya kesempatan, terutama Polandia dan Argentina ini bisa dibilang akan memperebutkan 1 tiket yang akan jadi juara grup ya. Jadi prediksi Bang Jali di grup C ini yang jadi juara grup ya antara Polandia atau Argentina. Polandia yang masih belum kebobolan setelah kemarin menghadapi Arab Saudi benar-benar mampu mematahkan peluang-peluang dari Saudi Arabia, terutama penalti Saudi Arabia yang ditepis oleh kiper Polandia sendiri, yaitu Szczesny, kiper Juventus. Semoga aja bisa tampil gemilang kembali menghadapi Argentina, karena Argentina sendiri nggak bisa mengharapkan hasil imbang, karena jika hasil imbang tentu hitung-hitungannya makin jadi rumit ya, atau bisa tersingkir Argentina. Jadi mau ngomong Argentina bakal keluar kembali sama persis kayak menghadapi Meksiko. Tapi inilah yang masih belum ketemu ya, masih mengandalkan Lautaro Martinez di depan dan juga Dybala belum mampu menambah pundi-pundi golnya, karena golnya sendiri semua masih dari luar kotak penalti. Jadi permainannya yang biasanya ada di area kotak penalti lawan tidak terlihat sejauh ini, karena lawan-lawan Argentina cenderung bertahan. Dan yang pasti Polandia Argentina, Bang Jali melihat ini akan jadi permainan satu arah. Artinya Argentina bakal terus menggempur, sedangkan Polandia akan menunggu serangan balik. Inilah serangan balik yang berbahaya, karena di depan Polandia punya striker mematikan, yaitu yang kita tahu Lewandowski, dan juga biasanya didampingin sama Arkadiusz Milik ya, atau Piatek. Prediksi Bang Jali ini agak sulit sih. Kalau berdasarkan kualitas jelas Argentina, cuman kedua, terutama Argentina itu underperform banget ya. Jadi kalau diminta prediksinya tentu Argentina tetap unggul, tapi ini akan skor yang sangat tipis atau bahkan alot pertandingan ini.
Di pertandingan lainnya yang juga masih punya peluang lolos, Saudi Arabia dan Meksiko. Ini Saudi Arabia, dua pertandingan ini bermain sangat baik, terutama di pertandingan babak kedua. Meskipun kalah, tapi semangatnya ini yang Bang Jali lihat luar biasa. Semoga saja semangatnya terus berlanjut saat menghadapi Meksiko. Karena jika mereka menang, mereka sudah dipastikan lolos. Kalaupun imbang, itu ya dilihat dari pertandingan yang lain ya. Karena jika imbang dia poinnya 4, artinya berharap Argentina imbang. Kalau Argentina yang imbang, tentu Saudi Arabia yang gagal lolos. Tapi jika Polandia kalah, artinya kan Polandia juga poinnya 4 nih. Kita lihat dari selisih golnya. Kalau seandainya selisih golnya Saudi Arabia lebih baik dari Polandia, Saudi Arabia yang lolos, seperti itu. Karena selisih golnya sendiri, Saudi Arabia ini -1 ya, sedangkan Polandia ini +2. Jadi kalau saya Polandia dibantai 4-0 lah, anggap sama Argentina, sedangkan Saudi Arabia imbang, itu berarti Saudi Arabia yang lolos ke 16 besar. Jadi yang paling penting di sini semua tim masih harus meraih kemenangan, nggak ada yang aman. Apalagi Meksiko menang aja belum tentu lolos, karena dia mesti head to head dengan tim yang lain. Jadi itu prediksi di grup C dan di grup D, terutama di grup D ya, yang menurut Bang Jali paling seru. Sobat Kimung, hari terakhir kuis akan ditutup jam 9 nanti. Ayo ikutan kuisnya segera, tebak timnya. Caranya gampang banget, cukup cek link deskripsi di video ini ya. Ikutin kuisnya, klik linknya, isi nama, nomor HP, nama akun yang subscribe QM Talk Channel, lalu tebakan 2 tim yang berlaga di laga final. Bang Jali selalu ingetin karena masih banyak yang jawabnya malah negara yang juara, bukan 2 tim yang di final gitu. Jadi masih banyak yang belum paham, jadi Bang Jali ingetin lagi, klik linknya, lalu isi nama, nomor HP, terus email atau nama akun yang subscribe ya. Jadi nama Sobat Kimung yang mengisi, nama akun di YouTube-nya apa. Lalu isi nih 2 tim ya. Misalnya Belanda menghadapi Inggris misalnya. Jadi jangan 1 tim, 2 tim. Setelah itu skornya. Skornya yang dinilai hanya sampai menit 90, karena yang namanya laga final bisa sampai perpanjangan waktu jika hasilnya imbang. Jadi Sobat Kimung bisa jawab hasil imbang. Itu aja dari Bang Jali untuk ulasan dan prediksi kali ini. Share ke teman-teman jika suka videonya, kasih tombol like dan juga subscribe, nyalakan lonceng notifikasi video-video dari QM Talk Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.